Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik jamaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita. Insyaallah saya akan menyampaikan satu judul kajian yakni tentang larangan berlaku boros, mubadir dan berlebih-lebihan. Ini sangat realistis ataupun realita banget di kehidupan kita, dan terkadang kita tidak sadar, tidak tahu, atau bahkan mungkin sedikit mengabaikan bahwa ternyata selama ini kita sudah berlaku tabdir ataupun boros dalam kehidupan kita, ya khususnya dalam menggunakan harta. Dan perilaku boros, tabdir ataupun berlebih-lebihan ini ternyata dilarang di dalam Islam. Dan insya Allah secara global kita sudah tahu, sebab ini bukan hal yang baru, ya sering diingatkan oleh para dai, para asatidz yang lainnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita lihat apa yang dimaksud dengan boros. Saya nukilkan sedikit arti kata boros menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa boros adalah berlebih-lebihan dalam pemakaian uang, barang, dan lain sebagainya. Atau bisa kita katakan bahwa boros itu berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Sebab barang yang dimaksud di sini pasti adalah masuk kategori harta, termasuk uang, ya. Nah, kemudian kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan harta. Dan ini pun terkadang persepsi kita tentang harta, ya, saya rasa mungkin masih banyak yang belum pas. Ada yang mengatakan atau menganggap bahwa harta itu hanya uang yang jumlahnya besar, ya, kemudian ataupun emas gitu ya, perak, kemudian rumah yang bagus, mobil yang mewah, itu. Nah, padahal harta menurut para ulama, ini banyak para ulama fikih dari berbagai mazhab menjelaskan tentang makna harta, yang pada intinya dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. Ya, catat nih, segala sesuatu yang mempunyai nilai, dapat dimiliki, dikuasai, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Ya, saya ulangi. Jadi harta itu adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, yang ada nilainya, yang itu bisa dimiliki oleh manusia, bisa dikuasai oleh manusia, dan bisa dimanfaatkan, yang berwujud ataupun yang tidak berwujud, yang kelihatan secara zahir ataupun yang tidak kelihatan, yang ada pada diri kita. Ya, maka di sini mencakup benda-benda seperti uang, ya, kemudian emas, perak, ya, rumah, tanah, air, ya, termasuk listrik yang bisa kita manfaatkan, kemudian kendaraan, ternak, hewan-hewan ternak, makanan dan minuman, serta bahan-bahan makanan ataupun bahan-bahan minuman. Ya, jadi kalau saya punya segelas air ini dan ini bisa dimanfaatkan, maka ini masuk ke dalam kategori harta. Sehingga ketika kita menyia-nyiakan harta atau berlaku tabdir terhadap harta yang kita miliki ini, maka ini termasuk dalam larangan yang dimaksud akan dibahas dalam bab ini. Ya, ini frame-nya, sehingga kita tahu, ya. Dan nanti kita akan tahu bagaimana ternyata perilaku yang bagaimana boros atau dikatakan boros itu di dalam Islam, ya. Atau bahkan sebaliknya, ada orang yang menilai sesuatu yang harusnya dinilai bukan boros, dianggapnya boros, ya. Dan ini pun masih banyak yang tertukar atau keliru menganggapnya begitu. Baik,
Sikap boros adalah sikap yang melampaui batas, ya, melampaui batas kewajaran, sehingga Al-Quran pun mencap atau menjas orang-orang kafir sebagai orang-orang yang israf. Apa israf? Melampaui batas, kan begitu ya, orang-orang yang israf ataupun melampaui batas. Kenapa begitu? Sebab orang-orang kafir mereka melampaui batas karena mereka menyangkal, menentang kekuasaan Allah, menentang tanda-tanda ya kekuasaan Allah, bahwa Allah adalah Rabb alam semesta, kemudian mengingkari hukum-hukumnya, mengingkari perintah-perintahnya, maka mereka melampaui batas. Dan ini Al-Quran mengatakan demikian. Seperti Al-Quran berbicara tentang Fir'aun, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min fir'auna innahu kana 'aliyan minal musrifin. Dari adab Fir'aun, sesungguhnya dia adalah orang yang sombong, salah seorang dari orang-orang yang melampaui batas, ya, minal musrifin, orang-orang yang israf, melampaui batas. Ini orang-orang kafir. Kemudian di ayat yang lain pun dikatakan, idhab ila fir'auna innahu tagha, ya, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ini Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk pergi kepada Fir'aun, ya, dan dikatakan bahwa Fir'aun itu dia togo, melampaui batas, gitu ya. Pernah dikatakan oleh seorang bahwa yang dimaksud togo itu seperti kita masak air di panci, gitu ya. Kemudian ketika mendidih, air biasanya meluap, gitu ya, melebihi panci atau keluar dari panci itu. Itu definisi togo, ya, gambarnya seperti itu, melampaui batas. Baik, kemudian selanjutnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyanjung orang-orang yang hidup sederhana dan jauh daripada sifat boros dan tabdir, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan mereka kepada ibadur rahman, yaitu hamba-hamba ar-Rahman yang dijanjikan surga karena kesabarannya, ya, yang rentetannya sangat banyak dalam surat Al-Furqan, ya. Kemudian Allah janjikan surga untuk orang-orang yang mempunyai ciri-ciri atau termasuk ke dalam ibadur rahman itu. Dan salah satunya adalah tentang orang yang hidupnya sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan, tidak berlaku boros ataupun tabdir. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yaitu orang-orang atau dan hamba-hamba Allah yang beriman, ibadur rahman itu adalah orang-orang yang apabila mereka membelanjakan harta, menggunakan hartanya, ya, menginfakkan hartanya, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tidak israf dan tidak kikir, ya, tidak terlalu royal, terlalu terbuka, dan tidak terlalu kenceng, gitu kan. Dan adalah pembelanjaan mereka itu di tengah-tengah antara yang demikian, pertengahan, ya, tadi nggak israf, kemudian tidak kikir. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang sederhana, yang tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya, dan Allah janjikan untuk mereka ibadur rahman ini adalah surga, kedudukan yang tinggi di dalam surga. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang berlaku boros, tabdir ataupun israf tadi, ya, boros, berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan harta, ya. Dan harta tadi sudah kita sampaikan frame-nya, bahwa harta itu segala sesuatu yang punya nilai, kemudian bisa dimanfaatkan, ya, bisa dikuasai oleh kita, oleh seorang, bisa dimanfaatkan, sehingga harta itu maknanya sangat luas. Dan Allah mencela orang-orang yang berlaku tabdir, wala tubadzir tabdira, dan janganlah engkau menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar terhadap Rabb-nya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Surat
Al-Isra ayat 26 sampai 27. Kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, ya. Beliau menukil beberapa pendapat ulama dalam menafsirkan wala tubadzir tabdzira. Janganlah engkau berlaku tabdzir atau berlaku boros, menghambur-hamburkan hartamu secara boros, ya. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tabdzir atau boros ialah membelanjakan harta bukan untuk kebenaran. Ini tabdzir. Membelanjakan harta bukan untuk kebenaran. Ya, ingat tadi frame-nya, harta itu tidak harus besar nilainya, tapi semua yang mempunyai nilai dan bisa dimanfaatkan itu adalah harta. 1.000 rupiah bisa kita manfaatkan, ya, bisa buat beli bumbu masakan dan lain sebagainya, itu harta. Iya. Tabdzir ataupun boros itu membelanjakan harta bukan untuk kebenaran. Kalau dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak benar, bukan di jalan kebenaran atau di jalan kemaksiatan, maka itu adalah tabdzir, meskipun sedikit. Ya, demikian pula Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan hal yang sama. Sedangkan Mujahid rahimahullah berkata, jika manusia membelanjakan semua hartanya untuk kebenaran, maka hal itu bukanlah tindakan boros. Nah, ini, ya. Kalau seseorang, ya, menginfakkan hartanya di jalan kebenaran, maka itu bukanlah tindakan boros, bukan perilaku boros. Tetapi jika dia membelanjakannya bukan untuk kebenaran, meskipun hanya satu mud, ya, satu mud, meskipun katakanlah misalkan kita punya makanan ataupun beras, gandum, satu mud, dan kita salurkan bukan di jalan kebenaran, maka ini termasuk boros. Walaupun satu mud, bukan satu karung, ya, bukan satu kintal, bukan satu ton, bukan segudang. Kalau itu digunakan, diinfakkan, disalurkan kepada di jalan yang bukan jalan kebenaran, maka ini termasuk boros, walaupun 1.000 rupiah, 2.000 rupiah tadi, ya. Kemudian Qatadah rahimahullah berkata, boros ataupun tabdzir ialah membelanjakan harta untuk maksiat kepada Allah, bukan di jalan yang benar, ya. Ikut pasang misalkan judi online, judol gitu, ya, walaupun 2.000 rupiah berharap dapat 200.000 rupiah, maka ini termasuk boros, walaupun mungkin antum nggak menganggap, ini mah 2.000 perak mah nggak ada artinya buat antum, ya, buat kita misalkan. Tapi ketika itu dibelanjakan untuk hal yang demikian, pasang togel misalkan, sama, itu termasuk boros yang dilarang di dalam Islam, yang dikatakan bahkan boros itu adalah temannya syaitan, ya. Pun demikian Sufyan bin Uyainah berkata, harta yang aku belanjakan bukan dalam ketaatan kepada Allah, maka dia termasuk boros sekalipun hal tersebut sedikit, ya. Baik, kemudian dalam tafsir Al-Kabir, supaya lebih jelas, ya, dan lebih mantap kita tentang makna boros ataupun tabdzir dan sebaliknya, apa-apa yang tidak disebut boros maka kita tidak katakan boros ataupun tabdzir, walaupun kita keluarkan banyak, gitu, ya. Dalam tafsir Al-Kabir dinukil kisah Utsman bin Aswad rahimahullah yang menggambarkan sikap mubadir atau tabdzir tadi. Saya tawaf di Masjidil Haram bersama Mujahid. Tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada bukit yang disebut Bukit Abu Kubais. Dan dia berkata, ya, Bukit Abu Kubais. Nah, bukit ini gambarannya kalau saya lihat itu di penjelasan yang lain, tingginya sekitar 420 meter. Jadi Jabal Abu Kubais ini tempatnya di sebelah timurnya Masjidil Haram, ya. Itu bukitnya cukup besar, 420 meter tingginya, berarti cukup besar, ya. Mungkin sebagian ikhwah yang pernah ke sana mungkin tahu, ya, lebih jelas, gitu, ya. Jadi ketika jalan-jalan bersama Mujahid, ya, tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada Jabal Abu Kubais, dan dia berkata, kalau seseorang membelanjakan uangnya dalam jumlah seperti ini, seperti itu, seperti sambil menunjuk kepada arah bukit ataupun Jabal Abu Kubais tadi, ya, membelanjakan uangnya sebanyak itu untuk ketaatan kepada Allah,
maka dia bukan termasuk golongan yang boros. Ya, gede besar, hartanya banyak. Katakanlah kalau uang sejumlah itu atau sebanyak itu atau emas sebesar itu, ya, atau harta sebesar itu dia belanjakan untuk ketaatan kepada Allah, maka itu bukan boros. Tetapi kalau seorang membelanjakan 1 dirham saja pada jalan kemaksiatan, maka dia termasuk golongan orang yang boros. 1 dirham, katakanlah kalau di kita 1 rupiah saja, ya walaupun 1 dirham lebih banyak daripada rupiah, katakanlah begitu, sedikit saja, ya, maka termasuk boros. Nah, kemudian dikatakan sebagian orang yang mendengar, yang paham perkataan beliau, mereka berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang nggak paham, mereka bilang, ya untuk apa menginfakkan harta dengan cara boros seperti itu? Maka Mujahid kemudian menjawab, tidak ada kata boros dalam hal kebaikan. Nah ini ya, jadi semakin jelas bahwa mana yang disebut boros dan tidak boros, sehingga kita tidak salah ketika kita mau berinfak di jalan kebaikan, padahal kita punya harta yang banyak, ya kita wah jangan boros gitu ya, padahal itu bukan boros. Tapi sebaliknya, kalau walaupun sedikit, apa-apa yang kita miliki yang bisa kita manfaatkan kemudian kita hambur-hamburkan, maka ini tabdir, ya, tabdir boros, ya, ataupun berlebih-lebihan tadi. Baik, selanjutnya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana seharusnya kita mengeluarkan harta kita. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsudha kullal bast fata'uda maluman mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ya, diperhatikan. Kita sering kalau melihat tayangan film, ya, misalkan disuruh menyerah, angkat tangannya di mana? Di leher begini, ya. Artinya nggak bisa apa-apa begini, gitu kan? Al-Quran mengatakan ini satu, boleh dikatakan kinayah ataupun kiasan. Jangan kamu jadikan tangan kamu terbelenggu pada lehermu, ya. Artinya kikir gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak, nggak bisa mengeluarkan hartanya di jalan kebaikan. Kemudian wala tabsudha kullal bast, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Nah ini, jadi terlalu royal pun jangan. Kenapa? Ya, Allah katakan fata'uda maluman mahsura, ya, sehingga engkau menjadi tercela dan menyesal. Ya, kita perhatikan. Jadi gambarnya tadi, kita kikir pun jangan, gitu ya. Sampai dikatakan terbelenggu tangannya di leher, jangan. Pun begitu menghambur-hamburkan harta, walaupun antum lagi banyak harta, kalau bukan di jalan kebenaran, bukan di jalan kebaikan, jalan yang remeh-temehnya nggak perlu, ini jangan. Ya, meskipun antum punya banyak harta, ini banyak terjadi. Ya, sering kita mendengar cerita, saya khususnya sering mendengar, wah dulu sih Bapak Fulan mau royal sekali, gitu ya. Kalau ada kegiatan apa, program apa, yang kegiatan itu bukan di jalan Allah sama sekali, gitu. Kasih disupport ini, tapi sekarang bangkrut, ya, kondisinya memprihatinkan. Begitu memang, ya. Dalam tafsir Al-Kabir digambarkan bagaimana penyesalan yang timbul berkaitan dengan boros, ya. Allah mengatakan fata'uda maluman mahsura, ya, sehingga engkau tercela. Sebab ketika menghambur-hamburkan harta, biasanya kondisinya kalau bangkrut, ya, kemudian gak punya harta, biasanya dicela, sama keluarga pun dicela. Ya, sama orang-orang yang menjadi tanggungannya pun dicela, karena sehingga pada akhirnya dia tidak bisa menafkahi keluarganya dengan cara yang terbaik, gitu kan, atau bahkan mencukupinya pun tidak bisa. Dan ini banyak terjadi, ya, dicela kemudian menyesal, ya. Orang-orang yang menafkahkan hartanya secara boros ini bagaikan binatang yang kehilangan jejak, ya. Makanya hati-hati, harta bagi manusia itu bagaikan jejak bagi binatang. Ya, kita tahu kalau binatang itu biasanya kalau di hutan, ya, dulu sempat ramai, gajah itu ngamuk ke warga-warga. Anda lupa apa di kita atau di Thailand atau di Lampung, ya, gitu ya dulu. Jadi gajah itu ngamuk ke perkampungan-perkampungan. Nah, ternyata di kita saya ingat banget. Ternyata para ahli mengatakan bahwa yang dijadikan perkampungan itu ternyata dulunya adalah jalurnya si gajah. Ya. Jadi trayek, ya, kalau bahasa angkutan tuh. Jadi memang
gajah itu mondar-mandir atau bolak-baliknya lewat situ. Ya, kemudian orang-orang datang mendirikan perumahan, perkampungan, begitu gajah mau lewat, ternyata sudah ada perkampungan, otomatis gajah tetap lewat situ. Ya, sehingga atau karena merasa terganggu sehingga ngamuk. Nah, pun demikian, jadi binatang itu dia punya jejak dan dia akan kembali kepada jejaknya itu. Harta bagi manusia itu bagaikan jejak bagi binatang. Jika jejak itu bisa mengantarkan binatang sampai kepada tujuan dengan selamat, ya, maka harta bisa menjadikan bekal hidup manusia, ya, baik mungkin sebulan, dari bulan ke bulan ataupun setahun dan seterusnya, ya. Maka di sini pun dijelaskan jika seekor unta misalnya dia tersesat di jalan, kehilangan jejak, dia pun untanya akan bingung, ya, bingung mau kemana gitu ya, nggak tahu jejak, nggak tahu arah, dia bingung. Pun demikian orang yang membelanjakan biaya hidupnya dengan terlalu royal sehingga dia habis, ya, belum pada masanya atau terlalu boros, ya, maka dia pun akan menyesal. Ini, ya, ini gambarannya, ya, sehingga dia dicela oleh keluarganya dan dia menyesal karena tadi, ya, nggak punya apa-apa lagi, kemudian nggak bisa berbuat apa-apa dan terasa atau merasakan kebingungan. Baik, kemudian Allah SWT, ya, dalam ayat yang lain pun demikian tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang indah setiap masuk masjid. Makan, minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Baik, kemudian dalil dari hadis Nabi SAW dari Khawlah Al-Ansariyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang lelaki menenggelamkan diri memanfaatkan harta milik Allah. Maksudnya seorang lelaki berfoya-foya memanfaatkan harta milik Allah bukan pada jalan yang benar, maka kata Nabi SAW, bagi mereka balasan neraka pada hari kiamat. Ya, dan tadi harta sudah kita sampaikan definisinya, ya, untuk itu tetap kita diperintahkan untuk berhati-hati ataupun tidak bersikap boros dalam harta sekecil apapun. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, kul ma syi'ta wal bas ma syi'ta ma'ah ta'atka isnatan isnatan. Beliau mengatakan, makan, ya, makanlah sesuka hatimu, sekehendakmu, walbas masyita, pakai pakaianlah sesukamu, ma'ahta'atka isnatan. Ada dua, ya, boleh dikatakan ingat, tapi ada dua hal yang membuat atau menjadi engkau bersalah atau engkau salah, yaitu sarafun aw makhilatun, yaitu boros dan sombong, ya, boros dan sombong. Dalam pakaian pun dikatakan jangan sampai boros, ya, kalau yang masih bisa dipakai masih bagus, jangan sebentar baru seminggu 2 minggu beli pakaian, udah bosan beli lagi yang baru, ya, paksa misalkan pakai ganti baru gitu kan. Nah, jangan sampai seperti itu. Pun begitu semuanya senjal dan lain sebagainya, ya. Kemudian termasuk sombong, ya, tidak boleh, atau ini menjadi suatu kesalahan, ya. Dalam makanan bisa orang jadi sombong, cepret posting, ini makanan gue, ya, kebuli misalkan, ya, kebuli apa Abu Anu lah gitu, ya, makan ente apaan gitu, ya, nasi uduk gitu kan. Nah, ini bisa sombong, termasuk pakaian pun begitu, ya. Kemudian di antara bentuk pemborosan adalah pemborosan dalam pemakaian air dan listrik, dan ini Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita kepada kita akan hal ini, termasuk air listrik. Artinya dalam semua hal sebenarnya diajarkan untuk tidak berlaku boros, ya. Seperti gambaran beliau SAW ketika berwudu, ya, inna nabiyya SAW kana yatawaddau bil mud. Beliau SAW kana yatawaddau bil mud. Beliau berwudu itu dengan satu mud air gitu, ya. Artinya
segenggaman, 2 genggaman orang dewasa itu cukup untuk berwudu. Ya, sangat hemat, tidak boros. Ya, dan ini hati-hati, biasanya kita itu ya terkadang, tapi Anda sering memperhatikan ada seorang yang kalau wudu memang benar-benar kecil, itunya Masya Allah luar biasa. Ya. Nah, ini padahal perintahnya memang begitu. Dan jangan kemudian sudah nyalain air masih ngobrol sama temannya di sampingnya lama gitu ya. Ngobrol itu enak banget, airnya ngocor terus. Nah, ini termasuk tabdir. Ya. Kemudian wajib tasilu bisok, dan beliau mandi dengan 1 sok atau ila khamsati amdad, atau sampai 5 sok mandi itu ya. 1 sok itu 4 mud. Ya, kalau tidak salah kurang lebih 4 mud. Beliau mandinya begitu. Ya. Dan ini contoh buat kita. Nah, kalau kita mandinya ya 1 bak air sampai habis penuh sampai tinggal sedikit, ya belum selesai mandi. Gitu. Ya. Nah, ini jadi beberapa hal termasuk listrik. Ya, beliau memerintahkan ketika mau tidur, gitu kan? Suruh apa? Matikan lampu-lampu. Ya. Dan termasuk misalkan di siang hari hal-hal yang nggak perlu dinyalakan, ya di rumah kita ataupun di kantor dinyalain, ya, atau masih nyala terus dibiarkan padahal kita tahu dia. Nah, itu termasuk tabdir, ya, termasuk menyia-nyiakan hal yang bisa dimanfaatkan. Listriknya termakan oleh lampu ataupun listrik ataupun AC misalkan. Nah, ini jamaah yang berbahagia, apa yang bisa disampaikan sedikit tentang larangan berlaku boros, tabdir, dan juga berlebih-lebihan. Materi yang sudah disampaikan, dalil Al-Quran, hadis, dan penjelasan para ulama, ini bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan bisa diterapkan dalam segala hal gitu ya. Sebab tadi yang termasuk harta itu banyak sekali, mungkin termasuk makanan, walaupun sepotong kue bisa dimanfaatkan, itu adalah makanan, maka ketika terbuang sia-sia berarti ini tabdir yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.